Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Sulistian. Saya akan membahas mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi yang saya akan bahas yaitu pengertian, tujuan, dan ciri. Pertama, kita akan bahas pengertian. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Jadi, dalam teks ini kita akan menggambarkan atau menceritakan objek yang kita pilih secara jelas atau rinci. Selanjutnya, tujuannya agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang dideskripsikan. Dalam teks ini, si penulis akan menggunakan kata-kata yang menggunakan indera pendengaran penglihatan yang seolah-olah si pembaca atau penulis akan melihat langsung dari teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, menggambarkan suatu objek. Nah, pada teks yang pertama, pada halaman 3 yang berjudul Parangtritis Nang Indah, pada teks tersebut, objek yang dideskripsikannya yaitu Pantai Parangtritis. Pada teks 2 yang berjudul Ayah Panutanku, objek yang diceritakannya yaitu ayah yang bernama Abu Salman. Pada teks ketiga di halaman 4 yang berjudul Ibu Inspirasiku, objek yang diceritakannya yaitu ibu. Pada teks keempat yang berjudul Si Bagas Kelinciku, objek yang diceritakannya yaitu kelinci. Kelincinya itu bernama Bagas. Kedua, melibatkan kesan indera sehingga menggambarkan objek menjadi jelas. Bisa menggunakan indera pendengaran, penglihatan, perabaan, dan lain-lain. Misalnya, kalimat menggunakan indera penglihatan, pantai panjang dengan pasir putih, air jernih dengan buih-buih kecil, bukit hijau menjadi latar panjang. Ada juga kalimat yang menggunakan indera pendengaran. Debur ombak pantai terdengar berirama, disambut buih-buih ombak yang tenang. Ada juga untuk seolah-olah kita merasakan. Contohnya, udara sangat terasa segar. Angin lembut terasa mengelus kulitku. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung. Selanjutnya, kata kunci dari teks deskripsi ini yaitu menggambarkan objek. Teks deskripsi ini menggambarkan objek yang kita pilih. Objeknya bisa berupa orang. Contohnya, kita akan menceritakan atau menggambarkan ibu, ayah, guru kesayangan kalian, adik kalian, atau siapa saja. Yang kedua, objeknya itu bisa berupa tempat. Misalnya, kalian akan menjelaskan mengenai kamar kesayangan kalian, sekolah kalian, rumah kalian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian bisa menggambarkan benda. Misalnya, bisa menggambarkan benda kesayangan kalian. Misalnya boneka kesayanganku. Misalnya pensil kesayangan kalian atau buku cerita kalian. Ini contoh teks deskripsi. Nah, ini juga termasuk teks deskripsi. Sudah kalian baca? Pada teks ini, objek yang diceritakannya siapa coba? Ayah. Ayahnya siapa? Ayahnya itu bernama Abu Salman. Selanjutnya, Si Bagas Kelinciku. Ini teks deskripsi yang objeknya itu kelinci. Kelincinya ini bernama Bagas.
Selanjutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jadi ciri objeknya itu bersifat pendapat personal. Misalnya kalian ditugaskan oleh guru kalian untuk membuat teks deskripsi mengenai guru bahasa Indonesia, yaitu ibu misalnya. Pasti dari satu kelas itu pendapatnya beda-beda. Karena di sini kita diminta untuk sesuai pendapat kalian. Ciri isi yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya, kalian menggambarkan suatu pantai. Nah, kalian bakal merinci bagian-bagiannya. Warna-warnanya, tempat-tempatnya, ada apa aja, kalian harus bahas. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, yaitu menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, konkretkan baiknya itu seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Misalnya, warna dikhususkan. Warna itu ada apa aja? Hijau, merah, misalnya kuning, orange, biru, toska, dan lain-lain. Selanjutnya, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya kalimat ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Selanjutnya, ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, warna diperinci lagi, warna itu ada apa aja, lebih jelasnya. Merah, kuning, atau apa. Menggunakan kalimat terinci untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Berarti konkretkan lagi baiknya ibu seperti apa. Selanjutnya, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Bisa elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, maupun menakjubkan. Selanjutnya, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti pemerdani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Selanjutnya, menggunakan kalimat perincian. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Jadi kalian bisa menggantikan dengan aku, dia, atau nya, atau mereka. Misalnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Latihannya saya akan berikan pada grup WhatsApp.
Terima kasih sudah menyimak dan memerhatikan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.